Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada video kali ini saya bersama rekan saya akan membuat sebuah podcast mengenai digital talent ASN. Sebelum masuk ke materi, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Askia Sidki, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022 Kementerian Perhubungan. Untuk saat ini saya mendapatkan penempatan di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Bajoy, Sulawesi Selatan. Di sini saya sendiri berperan sebagai host, kemudian untuk rekan saya bernama Mas Ilham berperan sebagai narasumber. Izin untuk Mas Ilham bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Oke, oke, baik. Terima kasih untuk Mas Askia. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Rahmat. Saya calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan yang ditempatkan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat. Mungkin perkenalannya sekian dulu ya, Mas. Kita langsung lanjut ke materi aja. Oke, terima kasih Mas Ilham atas perkenalannya. Baik, langsung saja ke materinya ya Mas ya. Ya, Yang pertama ini Mas, yang mau saya tanyakan mengenai digital talent ASN. Menurut Mas Ilham sendiri, digital talent itu apa sih Mas? kalau menurut saya ya, Mas, digital talent sendiri itu diartikan sebagai sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menguasai teknologi digital, terutama di era globalisasi ini, di mana teknologi tentunya sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, Mas. Tuh. Oh, berarti ini ya Mas ya, di era 4.0 ini ya Mas ya. Ya, benar sekali, Mas. Terus kenapa sebagai seorang ASN ya Mas ya, kita harus pandai dalam teknologi atau digital talent Mas? Itu kenapa ASN harus dituntut menguasai teknologi untuk saat ini Mas? Menurut saya, Mas, dari informasi atau data yang saya peroleh pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 67 dari 125 negara dalam Global Talent Competitive Index dengan nilai 38,61. Maka mengejar ketertinggalan ini perlu dipersiapkan generasi smart ASN yang inovatif, adaptif, dan progresif untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, Mas. Untuk era digital, menurut kemampuan dalam memanfaatkan peluang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna membuat terobosan-terobosan baru dalam menghadapi tantangan di disrupsi di era revolusi industri 4.0. Untuk itu, ASN khususnya ASN milenial yang akrab dengan teknologi harus selalu haus akan ilmu-ilmu yang positif untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dimanapun, kapanpun, dan di situasi apapun, termasuk di situasi kondisi pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan ASN untuk bekerja dari rumah atau WFH. Oh, seperti itu ya Mas ya. Ya, Ini lumayan ketertinggalan juga ya Mas ya, ya, peringkatnya ke 67 ya Mas. ya. Kemudian kan ini Mas, tahu saya itu di digital talent atau literasi digital itu kan terdapat empat pilar literasi digital ya Mas. Mungkin Mas Ilham sendiri bisa menyebutkan empat pilar itu seperti apa sih, apa saja sih Mas? Oh, baik. Untuk empat pilar literasi digital itu sendiri, sebagai ASN harus mampu memahami empat pilar literasi digital ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kecakapan digital, keamanan digital, budaya digital, dan etika digital, Mas. Kemudian nih Mas, dari empat pilar itu kan tadi ada kecakapan digital, keamanan digital, budaya digital, dan etika digital kan. Itu kan baru empat poinnya aja Mas ya. Kalau bisa nggak Mas, sekiranya Mas Ilham memberikan penjelasan, kemudian implementasi sebagai ASN dari tiap-tiap poin empat pilar literasi digital itu sendiri Mas? Baik.
Yang pertama, Mas, digital skill itu berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem operasi digital dalam hidup sehari-hari. Selanjutnya, untuk digital culture merupakan bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Dasarnya adalah banyak masyarakat yang merasa ruang digital itu tidak ada aturannya. Berbeda ketika di ruang fisik yang memiliki tata krama. Kita ingin tumbuhkan kembali bahwa ruang digital itu dan ruang fisik tidak memiliki perbedaan, Mas. Sementara itu, untuk digital etik adalah kemampuan menyadari, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau yang disebut dengan etik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengenai digital safety, eh, yaitu kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi serta keamanan digital itu sendiri, Mas. Hmm, baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ini Mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan Mas Ilham mengenai kondisi kompetensi ASN saat ini, terutama dalam dunia digital itu sendiri, Mas? Oke, untuk kompetensi ASN saat ini, menurut saya masih belum maksimal penggunaan teknologi informasi ya, Mas. Terutama dalam menunjang eh, kegiatan sehari-hari, di mana ASN saat ini masih cenderung pasif terhadap perkembangan teknologi. Padahal jika dimanfaatkan dengan secara maksimal, teknologi digital itu dapat meningkatkan kinerja ASN itu sendiri. Contohnya seperti digitalisasi dokumen, yang di mana eh, dokumen-dokumen terkait pekerjaan ataupun persuratan itu dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian seperti sarana digital ini bisa digunakan untuk sosialisasi lembaga. Kemudian dapat digunakan untuk kegiatan produktif lainnya juga, Mas. Oh, berarti ya ini ya Mas, cukup efektif dan efisien ya Mas apabila Ya, seorang ASN bisa menguasai digital talent ya Mas ya, ya karena tentu, Mas. banyak sekali itu manfaatnya. Baik Mas, untuk pertanyaan terakhir ini Mas dari saya, dari pertanyaan sebelumnya itu tadi kan kita menjumpai bahwa banyak ASN belum dapat memaksimalkan digital talentnya itu sendiri kan. Ya, Kemudian upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan digital talent seorang ASN itu apa saja sih Mas? eh, yang pertama nih, Mas, kita kan sebagai salah satu calon aparatur sipil negara yang masih mengikuti Iya. pelatihan dasar itu dengan mengikuti lasar sendiri secara tidak langsung itu berpengaruh terhadap perkembangan kompetensi digital seorang ASN karena pada masa endemi ini proses pembelajaran yang dilakukan secara daring melalui Zoom meeting dan pemberian tugas-tugas itu dapat meningkatkan kompetensi terkait teknologi digital bagi ASN di mana hal ini dapat meningkatkan kompetensi digital itu seseorang itu sendiri. Kemudian memberikan pelatihan-pelatihan mengenai teknologi informasi komputer untuk ASN itu juga dapat meningkatkan kompetensi terkait teknologi digital. Kemudian membuat sebuah peraturan yang mewajibkan setiap ASN untuk menguasai dasar-dasar ilmu mengenai teknologi informasi dan komputer sendiri, Mas. Baik Mas, sangat memuaskan jawaban dari Mas Ilham tadi. Saya rasa cukup sekian Mas, mungkin lain kali atau lain waktu bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya mengenai ASN. Cukup dari saya, saya mohon pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.